Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'mati syahri Ramadan wa kataba 'alaina as-siyam wasilatan lidaf'is sayyiati wal isyan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihil zulam. Amma ba', pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari seusai mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya di Masjid Nabawi Madinah, maka pulanglah Ali bin Abi Thalib ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, ia menemui istrinya Fatimah, putri Rasulullah SAW, yang sedang duduk memintal benang. Wahai perempuan yang mulia, adakah suatu makanan yang dapat dimakan oleh suamimu ini? Tanya Ali. Fatimah pun menjawab, demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu pun, tetapi aku punya uang 6 dirham yang akan kugunakan untuk membeli makanan buat Hasan dan Husain. Tolong berikanlah uang tersebut kepadaku, ujar Ali. Kemudian Fatimah memberikan uang itu kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ali pun segera keluar membawa uang 6 dirham itu untuk membeli makanan buat anaknya Hasan dan Husain. Dalam perjalanan, Ali melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di dekat pohon kurma dengan pakaian yang sangat kumal. Rupanya ia seorang pengemis. Melihat ada yang mendekat, pengemis itu pun meminta kepada Ali, wahai Tuan, siapakah yang hendak mengutangi Allah dengan piutang yang baik? Ujar laki-laki tersebut seraya mengutip ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245, yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan yang lebih banyak, dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Maka secara spontan Ali pun memberikan semua yang dimilikinya, itu pun tanpa sisa. Setelah itu ia pun segera kembali ke rumahnya dengan hati yang sangat lapang dan penuh kepuasan. Namun ketika Fatimah menyaksikan suaminya yang pulang tanpa membawa apapun, maka menangislah putri Rasulullah SAW ini. Menyaksikan hal itu, Ali pun bertanya, wahai perempuan yang mulia, mengapa engkau menangis? Fatimah pun menjawab, wahai putra paman Rasulullah SAW, kulihat engkau tidak membawa apa-apa dari uang yang aku berikan tadi. Mengapa bisa demikian? Bagaimana makanan Hasan dan Husain? Ali pun kemudian menyampaikan kejadian yang sesungguhnya. Wahai perempuan yang mulia, sesungguhnya uang itu telah aku pinjamkan kepada Allah. Jelas Ali. Mendengar hal itu, maka Fatimah pun tersenyum seraya berkata, engkau benar wahai suamiku. Maka selesailah untuk sementara persoalan yang mereka hadapi. Namun, bagaimana dengan hari esok? Ali pun kemudian berpamitan pada Fatimah. Ia bermaksud menemui Rasulullah SAW.
Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan seorang Arab dusun yang sedang menuntun seekor unta betina. Orang Arab dusun tersebut berkata kepada Ali, "Hai Bapak Hasan, belilah unta ini dariku." Ali menjawab, "Aku tidak memiliki uang." "Gampang saja, beli saja unta ini dan nanti engkau bisa membayarnya setelah laku," kata Arab dusun itu. "Berapa engkau akan menjual unta ini?" tanya Ali. 100 dirham, jawabnya. "Baiklah, kalau begitu aku membelinya," kata Ali. Setelah semuanya disepakati, berpisahlah Ali dengan orang Arab dusun tersebut. Ali lalu membawa unta betina itu untuk dijual. Saat menuntun unta tersebut, tiba-tiba datanglah orang Arab dusun lainnya. Ia bertanya kepada Ali, "Wahai Bapak Hasan, apakah engkau akan menjual unta ini?" Ali pun mengiyakannya. "Berapa engkau akan menjualnya?" tanya Arab dusun itu. 160 dirham, kata Ali. "Baiklah, aku beli unta itu," jawab Arab dusun tersebut. Maka ia pun membayar harga unta itu kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ali kemudian mencari Arab dusun yang pertama, dan saat bertemu ia serahkan harga unta yang dibelinya itu dengan harga 100 dirham. Selanjutnya Ali pun pulang dan bertemu dengan istri tercinta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ali kemudian memberikan semua uang yang didapatkannya hari itu kepada Fatimah. Istrinya heran melihat dirham yang demikian banyak itu. Ia pun bertanya kepada Ali, "Dari mana sumber dana yang didapatkan itu?" "Inilah hasil kita berdagang dengan Allah," kata Ali. Maka tersenyumlah Fatimah. Ali kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya hari itu kepada Fatimah. Mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan kedua orang Arab dusun itu? Ali kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menjual unta itu adalah malaikat Jibril, dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan unta itu adalah tanggungan Fatimah di hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengeluh bahwa cobaan dan ujian itu selalu menyakitkan. Cobaan itu adalah perintah dan larangan. Dan sesungguhnya saat Allah membentuk kita semua dengan perintahnya, saat itulah kita sedang diuji. Memang kadang-kadang itu semua menyakitkan, namun sekali lagi selalu ada sebuah harga untuk semua itu. Menjadi insan yang bertakwa tidaklah mudah, tetapi dengan metode Ramadan ini, derajat takwa bisa dicapai oleh semua orang yang benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ibadah puasa yang bukan hanya ibadah fisik semata, tetapi juga menjadi ibadah ruhaniah. Ramadan pun mengajarkan kita akan kejujuran. Tetaplah jujur, jagalah. Apabila sudah terbiasa melakukannya selama 1 bulan penuh, satu lagi yang dilatih dalam Ramadan adalah kesabaran. Kita dilatih tetap puasa dari mulai subuh sampai maghrib, dari awal bulan sampai akhir bulan. Aplikasinya dalam program pengembangan diri ialah kita bisa melatih kesabaran. Kita tidak berhenti sampai waktu tersebut habis atau pekerjaan selesai. Seperti kita ketahui, pahala ibadah di bulan Ramadan sangat besar dan berlipat ganda. Sekarang kita bisa lihat bahwa kita bisa memetik hikmah yang luar biasa dari Ramadan. Sebuah program peningkatan kualitas diri yang didesain langsung oleh Allah. Jika kita memetik hikmahnya, kemudian kita aplikasikan untuk seluruh aspek kehidupan kita, maka akan menjadikan kita sukses dunia dan akhirat. Semoga kita semua Allah bebaskan dari bahaya pandemi global COVID-19
dari hasil peningkatan diri selama Ramadan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.